Sore ini anak-anak di Kampung Tales sedang mempersiapkan diri untuk karnaval dalam rangka hari jadi Sanggar Merah Merdeka yang ke-16. Sanggar Merah Merdeka adalah komunitas anak-anak muda di bawah bimbingan para romo Kongregasi Misi CM. Anak-anak muda ini punya concern terhadap nasib anak-anak kita, terutama anak-anak pinggiran yang selama ini hak-haknya tidak pernah terwujud bagi mereka. Hal yang kami lakukan selama ini adalah pendampingan anak-anak setiap malam bersama anak-anak di Kampung Tales dan Bendul Merisi. Dengan mereka kita melakukan pendampingan belajar, lalu latihan nari, latihan nyanyi, latihan musik, segala macam hal yang bisa dilakukan anak-anak. Tujuannya adalah membantu mereka untuk menemukan, menggali dan menemukan potensi. Dan potensi itu yang akan kita kembangkan bersama-sama. Anak-anak ini adalah anak-anak dari Kampung Tales yang selama ini didampingi oleh Sanggar. Dalam karnaval kita menampilkan karya-karya anak dan poster-poster tentang hak anak. Karnaval ini gunanya untuk semacam sosialisasi pada warga tentang hak anak dan untuk menunjukkan bahwa anak-anak itu punya kreativitas yang tinggi lewat karya-karya mereka. Di Sanggar Merah Merdeka ini saya dengan teman-teman relawan punya keprihatinan besar terhadap anak-anak, kondisi anak-anak Indonesia. Mereka adalah anak-anak yang selama ini dianggap hanya sekedar seperti diperlakukan seperti orang dewasa, padahal mereka bukan miniatur anak-anak dewasa. Mereka bukan miniatur orang-orang dewasa. Mereka punya hak khusus yang harusnya diperhatikan dengan sungguh dan diupayakan untuk diwujudkan supaya anak-anak ini bisa bertumbuh berkembang. Kasus-kasus kekerasan yang selama ini marak terjadi menunjukkan bagaimana anak itu hanya sekedar dilihat sebagai sama seperti orang dewasa yang bisa dengan mudah kita singkirkan. Nah, lalu hak anak tentang pendidikan yang selama ini seolah-olah hanya dimiliki oleh mereka yang punya uang, sementara mereka adalah warga negara Indonesia yang punya hak yang sama dengan anak-anak lain yang punya uang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan pendidikan bermutu, anak-anak ini akan mampu mengubah masa depan. Pendidikan seadanya tidak akan mampu mengubah masa depan mereka. Juga hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, mendapatkan pelayanan kesehatan yang cuma-cuma kalau mereka ini tidak punya uang. Semua hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tetapi mungkin karena tidak pernah disosialisasikan, lalu banyak anak kita yang mendapatkan kesulitan untuk berkembang dengan baik, berkembang dengan layak, agar mereka mampu menjadi generasi penerus kita yang sesungguhnya. Dari hukum saya masih melihat anak-anak ini sangat kurang sekali mendapat perlindungan hukum, terutama bagi mereka-mereka yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus seperti dalam hal ekonomi ataupun dalam hal sosial. Mereka harus membantu orang tua mereka. Mereka harus mencari nafkah, membantu karena keadaan ekonomi yang ada. Dan ini bagi saya mereka belum mendapatkan perlindungan yang baik dari hukum. Mereka belum mendapatkan hak-haknya secara benar. Harusnya mereka mendapatkan hak-hak mereka untuk mereka juga mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Perlindungan hukum ini dalam artian bahwa hendaknya mereka ini juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam artian perlakuan yang sama ini perlakuan sebagai anak, ya. Sehingga orang-orang masyarakat pun atau pemerintah pun seharusnya juga mampu mengerti, mampu memahami kenapa sih mereka harus melakukan ini. Mereka sebenarnya pasti tidak mau sudah melakukan ini, tapi karena kebutuhan ekonomi mereka harus membantu orang tua mereka. Dan harusnya pemerintah menyadari ini. Itu menunjukkan bahwa hukum kita menunjukkan bahwa negara kita belum sampai ke arah kesejahteraan itu, kesejahteraan umum itu. Saya senang di IMM karena saya bisa belajar bareng bersama anak-anak dan saya biasanya mendampingi di situ dan kakak-kakaknya mas-masnya baik-baik.